Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film The Mechanic 2, tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat. Namun akhirnya ia harus kembali membunuh setelah kekasihnya diculik oleh mafia kejam dan licik. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Bishop. Bishop merupakan seorang mantan pembunuh bayaran yang paling melegenda. Walaupun begitu, kini ia telah tobat dari pekerjaan tersebut. Untuk menghilangkan jejak data dirinya, Bishop kini pindah ke negara Brazil, dan mengganti namanya menjadi Otto Santos. Setelah merasa lapar, Bishop pun pergi ke salah satu rumah makan untuk makan nasi. Tiba-tiba Bishop dihampiri oleh seorang betina cantik yang bernama Lela. Di sini Lela berkata jika ia mengetahui kalau Otto adalah Bishop si pembunuh bayaran yang melegenda. Tidak itu saja, Lela juga mengatakan jika ia telah lama mencari Bishop di segala penjuru dunia. Tak mau basa-basi lagi, akhirnya Lela meminta Bishop untuk kembali menjadi pembunuh bayaran dan bekerja untuk bosnya. Namun dengan tegas, Bishop mengatakan jika ia telah bertobat dan ingin menjadi ustadz. Lela yang mendapat tolakan itu, lantas membuatnya sangat marah, dan ia pun mengancam akan menyebarkan identitas Bishop di Brazil. Apabila itu terjadi, maka semua mafia di seluruh dunia akan memburunya. Bukan tanpa sebab, karena dulu Bishop sudah berkhianat, dan membantai salah satu mafia dengan brutal. Mendapatkan ancaman itu lantas membuat Bishop geram, dan langsung memfoto wajah Lela. Akibatnya, membuat Lela tak terima dan terjadilah baku hantam. Di sini, kita bisa melihat jika skill dan kekuatan Bishop dalam bertarung sangatlah edan. Setelah itu Bishop langsung kabur dengan cara melompat ke atas kereta gantung. Akan tetapi, Lela bersama anak buahnya tetap ngeyel, dan terus mengejar Bishop sampai kemanapun. Tak ingin tertangkap, akhirnya Bishop nekat terjun ke atas layang-layang yang sedang terbang. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Bishop telah sampai di dermaga kapal tempat ia tinggal. Di sana ia sangat terkejut, mendapati jika kapal tempat persembunyiannya sudah diketahui dan diperiksa oleh anak buah Lela. Tanpa basa-basi, Bishop langsung mengaktifkan bom yang sudah ia persiapkan apabila terjadi hal seperti ini. Setelah itu Bishop bergegas kabur ke tempat persembunyiannya yang lain. Di sana, Bishop langsung mengambil koper yang berisi peralatan canggih, beserta paspor dan uang untuk ongkos kabur. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, ternyata Bishop kabur ke salah satu pulau terpencil di negara Thailand, tempat teman lamanya yang bernama Mei. Setelah bertemu, Mei sangat senang dan menyuruh Bishop untuk tinggal di salah satu pondok lamanya. Dan ternyata, Bishop sudah pernah tinggal di sini. Karena di sana ia langsung mengeluarkan kopernya yang sudah ia sembunyikan juga. Singkat cerita malam pun tiba, di sini Bishop langsung melacak data diri Lela menggunakan laptop canggihnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Bishop mengetahui jika Lela adalah anak buah dan suruhan dari bos mafia dunia yang bernama Riyah Krain. Tidak lama kemudian, Mei datang ke pondoknya. Dengan tergesa-gesa, Mei meminta tolong kepada Bishop untuk menolong seorang wanita yang sedang bertengkar dan disiksa oleh pacarnya di atas kapal. Awalnya Bishop menolak, karena ia tak ingin ikut campur dengan urusan pribadi orang. Namun setelah Mei membujuk apabila Bishop mau menolong wanita itu. Mendengar hal itu, lantas Bishop tak bisa menolak, dan bergegas menuju kapal untuk menolong si wanita. Namun setibanya di sana, terjadi sedikit perbacotan di antara mereka. Si pria yang mabuk bersikeras tak mau melepaskan, dan ingin membunuh pacarnya. Dengan terpaksa, akhirnya Bishop meninju pria itu. Akibat kerasnya pukulan yang Bishop lepaskan, secara tidak sengaja Bishop membunuh pria itu. Bishop pun panik, dan memberikan wanita itu dengan Mei untuk diselamatkan. Sedangkan Bishop, dengan cepat mengambil paspor dan barang-barang penting milik pria itu. Kemudian ia membawa kapalnya ke tengah laut, lalu menyirami minyak ke seluruh bagian kapal, dan meledakannya bersama mayat pria yang tewas tadi. Setibanya di daratan, Bishop langsung menggeruduk wanita tadi untuk diinterogasi. Ia mengetahui jika namanya adalah Gina, orang Amerika. Tidak itu saja, Bishop juga mengetahui jika Gina orang suruhan Krain untuk mendekatinya. Namun dengan tegas, Gina mengatakan jika ia tak bekerja untuk Krain,
ia melakukan ini karena disuruh dan diancam oleh Crane. Pagi harinya, Bishop lagi-lagi melacak data diri Gina, untuk memastikan apakah Gina benar-benar anak buah Crane atau bukan. Setelah cukup lama mencari fakta, akhirnya Bishop mengetahui jika Gina seorang ketua relawan di sebuah organisasi yang menampung anak-anak korban jual beli manusia. Karena Gina bukan ancaman, akhirnya Bishop berani mendekatinya. Dalam perbincangan itu, terungkaplah fakta jika Gina dipaksa oleh Crane untuk mendekati Bishop. Dan apabila ia menolak, maka Crane akan membunuh semua anak-anak yang ia rawat. Dan karena alasan itulah, membuat Gina bersedia menuruti permintaan Crane. Bishop yang mendengar fakta itu, lantas sangat tersentuh dengan kebaikan Gina yang rela melakukan apapun untuk keselamatan anak-anak. Setelah berhari-hari menghabiskan waktu bersama-sama, akhirnya rasa cinta dan kasih pun tumbuh di dalam benak dan jiwa mereka. Dan pada saat itu pula, mereka pun telah resmi berpacaran. Dan suatu hal yang tak diinginkan pun akan terjadi, di mana beberapa anak buah Crane datang dengan menyamar menjadi seorang polisi untuk membawa Gina secara paksa. Bishop yang tak terima, akhirnya memberontak dan melawan mereka semua. Namun karena ditodong senjata, akhirnya Bishop tak bisa berkutik, dan meminta untuk bertemu dengan Crane. Setelah itu Bishop dibawa ke markas Crane yang berada di Bangkok, Thailand. Setibanya di sana, Bishop langsung digeledah untuk memastikan jika Bishop tak berniat memberontak. Setelah dirasa bersih dari senjata, Bishop langsung dipersilakan untuk duduk. Namun di sana Bishop sangat terkejut, mendapati jika kursi yang ia duduki ternyata telah dipasangi bom. Apabila ia berdiri untuk menyerang, maka secara otomatis bom tersebut akan langsung meledak. Akibatnya, di sini Bishop tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa mendengar apa yang diinginkan oleh Crane. Dalam perbincangan itu, Crane meminta Bishop untuk membunuh 3 mafia yang sama-sama menjual senjata ilegal. Akan tetapi, di sini Crane meminta Bishop untuk melakukannya secara bersih, dan membuat mereka seolah-olah mati akibat kecelakaan. Dan apabila Bishop tidak melakukan sesuai perintahnya, maka Gina akan ia encrot dan ia bunuh. Dikarenakan Bishop sudah terlanjur cinta dengan Gina, akhirnya Bishop menuruti kemauan Crane itu. Hingga akhirnya, misi pertama pun dimulai, di mana Bishop akan membunuh bos mafia yang bernama Grill. Namun saat ini ia sedang di dalam penjara di Malaysia, dan menjalankan transaksi dari dalam lapas. Untuk melancarkan misi, Bishop langsung mempersiapkan rencana yang sangat matang. Bishop membuat bom kecil yang dimanipulasi menjadi permen karet. Setelah itu mentato wajahnya menjadi identitas penjahat yang sangat dicari di Malaysia. Dirasa persiapan telah matang, Bishop langsung melancarkan rencananya dengan cara membuat keributan dengan salah satu polisi, hingga membuatnya ditahan. Setelah melihat paspor dan data diri yang sudah Bishop ganti menjadi buronan yang dicari, lantas Bishop langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang sama, tempat di mana Krill ditahan. Setibanya di penjara, Bishop langsung membaur dengan para napi lainnya. Dan setelah cukup lama mengawasi Krill, akhirnya Bishop mendapatkan cara untuk mendekatinya. Bishop melihat ada salah satu napi yang berniat membunuh Krill. Dengan cepat, Bishop langsung melesatkan pisau hingga membuat Krill selamat. Mendapati hal itu, lantas membuat Krill sangat berterima kasih dan berhutang budi dengan Bishop. Sebagai ucapan terima kasih, Krill mengundang Bishop untuk makan bersama di selnya sore nanti. Singkat cerita, sore pun tiba, di mana Bishop langsung dibawa untuk diantarkan ke selnya Krill. Dalam perbincangan itu, Krill mengajak Bishop untuk menjadi anak buahnya di penjara ini. Sebagai imbalannya, maka Bishop akan aman dan banyak uang. Mendapatkan cara yang tepat untuk membunuh Krill, dengan cepat Bishop mencekik Krill dari belakang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu Bishop memasukkan narkoba dengan jumlah yang sangat banyak ke dalam mulut Krill, hingga membuatnya overdosis dan tewas. Setelah itu Bishop menahan mayat Krill dengan kayu, seolah-olah ia masih hidup dan sedang berdoa. Setelah semua anak buah Krill menyadari jika bosnya tewas, langsung melaporkan kepada penjaga, hingga membuat penjara menjadi keos. Melihat momen itu, dengan cepat Bishop langsung merakit bom yang telah ia manipulasi menjadi permen sebelumnya. Pada saat itu pula, ternyata para penjaga mengetahui jika Bishop hendak kabur, dan langsung menembakinya secara membabi buta. Setelah dinding jebol, Bishop langsung terjun ke laut, dan berenang kabur dari penjara tersebut. Kemudian Bishop menemui anak buah Crane yang menunggunya di kapal kecil.
Di sana Bishop meminta untuk menelpon dan memastikan apakah Gina masih aman. Dalam perbincangan itu, Gina mengatakan jika Bishop diberi waktu 36 jam dari sekarang untuk membunuh target berikutnya. Dan apabila lewat dari itu, maka Crane akan membunuhnya. Di sana Crane mengatakan jika target yang kedua adalah Adrian Chuk, yang saat ini tinggal di sebuah apartemen di Sydney, Australia. Tanpa basa-basi, Bishop pun langsung menjalankan misinya. Pertama-tama, Bishop mengawasi apa yang dilakukan oleh Adrian setiap harinya. Tak butuh waktu lama, akhirnya Bishop mendapatkan celah untuk membunuh Adrian seolah-olah kecelakaan. Bishop memutuskan untuk memecahkan kolam yang biasa Adrian gunakan untuk berenang. Namun sebelum itu, Bishop menyamar dan berpura-pura akan menyewa salah satu kamar di apartemen itu. Dan pada saat pengurus apartemen lengah, Bishop langsung memfoto kunci kamar itu untuk ia duplikatkan. Setelah itu Bishop pulang, dan langsung merakit alat pemecah kaca yang tebal. Setelah alatnya selesai dibuat, Bishop kembali lagi keesokan harinya dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Bermodalkan kunci yang ia duplikat sebelumnya, Bishop dengan sangat mudah memasuki kamar kosong itu. Dengan cepat, Bishop melepaskan kaca, dan langsung manjat ke atas menuju kolam tempat Adrian akan berenang. Setibanya di bawah kolam apartemen Adrian, Bishop langsung melubangi kolam tersebut menggunakan bor, lalu memasukkan alat kimia yang ia buat sebelumnya untuk memecahkan kaca kolam. Setelah berhasil memasang alat tersebut, Bishop bergegas turun kembali agar tidak ketahuan. Benar saja, pada saat Adrian memasuki kolamnya, alat kimia Bishop langsung memecahkan kaca, hingga membuat Adrian tewas mengenaskan. Melihat berita di televisi, membuat Crane nampak senang. Karena berita tersebut menyiarkan jika Adrian tewas jatuh dari kolam yang pecah, ditambah dengan polisi yang menyimpulkan jika itu adalah murni kecelakaan. Karena senang, akhirnya Crane menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Bishop kepada Gina, agar Bishop semangat menjalani misi yang ketiga. Melihat kelengahan, Gina langsung mengarahkan kamera ke arah kode kapal, agar Bishop bisa melacaknya. Melihat itu, Bishop langsung melacak dan mencari tahu di mana kapal itu diparkirkan. Agar lebih mudah, Bishop pun mencarinya dengan menyewa sebuah helikopter. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Bishop menemukannya. Dengan cepat, Bishop terjun dan berenang untuk menyelinap naik. Di atas, Bishop langsung menghajar dan membunuh anak buah Crane satu persatu. Namun akibat banyaknya anak buah Crane di sana, membuat Bishop kewalahan, dan ia pun berhasil dilumpuhkan. Bishop pun dibawa untuk dipertemukan dengan Crane. Crane yang marah, lantas mengancam apabila Bishop melakukan pemberontakan lagi, maka ia tak akan segan-segan mencincang Gina. Crane pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Bishop menjalani misi terakhir. Akibat masih kesal dengan Crane, Bishop pun memberontak dan pergi sendiri. Scene berpindah ke negara Bulgaria, tempat di mana target ketiga yang akan Bishop bunuh. Ia bernama Mas Adam. Salah, maksud saya Max Adam. Dia merupakan penjual senjata ilegal yang sangat kaya raya dari Amerika Serikat. Seperti biasa, Bishop harus membunuh Adam dengan cara yang sama, yaitu membunuh seolah-olah kecelakaan. Namun sebelum itu, Bishop akan menyelidiki markas Adam terlebih dahulu. Bisa dilihat, jika penjagaannya sangatlah ketat, seolah-olah semut saja tak bisa masuk. Namun Bishop tetaplah Bishop, ia selalu banyak cara untuk menjalankan misinya dengan sempurna. Setelah cukup lama mencari celah, akhirnya Bishop menemukan cara yang jitu. Ia akan memanfaatkan rumah sakit yang mempunyai helikopter, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari markasnya Adam. Dengan cepat, Bishop memasuki rumah sakit, lalu menembak salah satu anak buah Adam dengan menggunakan sniper. Kemudian di sini Bishop bergegas memasuki helikopter rumah sakit untuk menyelinap. Benar saja, ternyata dugaan Bishop tepat, di mana pihak rumah sakit dihubungi untuk menjemput anak buah Adam yang tertembak. Setibanya di markas Adam, secara perlahan Bishop mengendap-endap mencari keberadaan Adam. Namun entah apa yang direncanakan oleh Bishop, sehingga ia melenceng dari arahan untuk membunuh Adam secara diam-diam. Di sini Bishop dengan sengaja ngebar-bar menghajar para anak buah Adam satu persatu. Setelah itu Bishop memasuki ventilasi udara untuk menjatuhkan granat ke atas lift yang di dalamnya ada Adam. Dengan tenang, Adam menyuruh semua anak buahnya untuk mengurus Bishop, sedangkan ia akan bersembunyi di dalam ruangan titanium. Namun secara tidak terduga, ternyata Bishop sudah stay duduk di kursi Adam.
Mereka pun bercerita, di sini Bishop mengatakan jika Crane lah yang menyuruhnya untuk membunuh Adam, dan ia jugalah pelaku pembunuh Grill dan Adrian. Dengan tidak terduga, di sini Bishop mengajak Adam untuk bekerja sama menghabisi Crane, karena ia telah muak dimanfaatkan olehnya. Adam pun setuju, dan mereka langsung membuat rencana untuk mengelabuhi Crane. Rencananya tersebut ialah Adam akan berpura-pura terkena ledakan dari kegagalan mesin, hingga membuatnya tewas tercebur ke dalam air. Di dalam air, Bishop langsung menyelamatkan Adam, dan membawanya ke Pulau Kemaro untuk bersembunyi. Benar saja, Crane yang melihat berita jika Adam telah tewas akibat kecelakaan ledakan mesin, langsung mempercayainya, dan ia mengerahkan banyak anak buahnya pergi ke markas Adam untuk mencuri kapal selamnya. Sedangkan Bishop kembali lagi ke markas Adam untuk merakit jebakan membantai para anak buah Crane. Setelah anak buah Crane datang, Bishop langsung menghabisi mereka semua menggunakan senjata dan tangan kosong. Setelah berhasil menghabisi anak buah Crane, Bishop langsung bergegas menuju ke kapal Crane untuk menyelamatkan Gina. Setibanya di kapal, Bishop sedikit lebih mudah mengimbangi mereka semua, karena anak buah yang berjaga lebih sedikit, mengingat jika sebagiannya lagi sudah Bishop habisi di markas Adam sebelumnya. Sedangkan Gina yang hendak dibawa kabur, langsung memberontak menghajar biji kesayangan milik anak buah Crane. Akibat perbuatannya itu, Gina harus tertembak di bagian ujung perut. Bishop yang melihat itu lantas sangat marah, dan menghabisi mereka semua dengan mode ngamuk. Sedangkan Crane yang berhasil membawa Gina, langsung mengurung Gina, dan mengaktifkan bom waktu di ruang kontrol kapal. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Crane, Bishop langsung bergegas mencari keberadaan Gina. Setelah berhasil menemukan Gina, Bishop sangat terkejut mendapati jika Crane mengaktifkan bom selama 3 menit. Melihat jika ada celah, Bishop bergegas membawa Gina ke kapsul penyelamat di kapal itu. Akan tetapi, di sini Bishop tidak bisa ikut, dan ia memutuskan untuk kembali lagi menghabisi Crane bersama anak buahnya yang tersisa. Dengan mode barbar, Bishop terjun ke kapal kecil sambil menembaki anak buah Crane, hingga tersisalah Crane seorang. Di sini Crane berhasil membuat Bishop terpojok, namun akhirnya Bishop berhasil membalikkan keadaan, di mana ia secara brutal menghajar batang hidung Crane menggunakan jurus binjai. Setelah itu Bishop mengikat Crane menggunakan rantai kapal. Namun saat Bishop hendak kabur, Crane berkata jika Bishop tak akan bisa selamat, mengingat jika bom waktu sebentar lagi akan meledak. Akan tetapi di sini Bishop hanya tersenyum, dan bergegas kabur ke dalam kapal. Pada saat itu pula, bomnya langsung meledak. Sedangkan Gina berhasil selamat akibat kapsul penyelamat. Gina pun dijemput dan dibawa ke daratan untuk diobati. Sedangkan Bishop dinyatakan tewas karena tim penyelamat tidak bisa menemukan jasadnya. Diyakini jika tubuh Bishop telah hancur dan dimakan ikan. Scene berpindah ke negara Kamboja, di mana Gina melanjutkan hidupnya dengan cara menjadi relawan mengurus anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Pada saat itu pula, Gina pun dibuat terkejut setelah melihat Bishop masih hidup, dan menyusulnya ke Kamboja. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Adam yang curiga dengan bunker jangkar kapal yang berhasil diangkat oleh tim penyelamat sebelumnya. Adam yang memutar ulang CCTV, akhirnya mengetahui jika Bishop selamat dari kematian. Untuk membalas budi kepada Bishop, Adam pun menghapus rekaman CCTV itu, dan membiarkan Bishop seolah-olah mati agar tidak diburu oleh mafia lainnya, dan film pun selesai. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.